Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita lanjut materi kita tentang pasar bebas. Berkaitan dengan materi ini, anak-anak sudah pernah dengar pasar toh? Sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Kalau begitu, sekarang Bapak mau tanya, apa yang Anda tahu atau apa yang kalian tahu tentang pasar? Pasar itu sebenarnya apa? Bebas, tidak usah terikat bilang saya harus, karena sudah baca di buku maka saya harus ini apa, jawab sesuai dengan yang ada di buku. Berdasarkan pengalaman kalian yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar itu sebenarnya Tempat jual beli barang. tempat jual beli barang. Tepuk tangan untuk kami. Selain tempat untuk jual beli barang, apa lagi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Selain tempat jual beli barang, apa lagi? Sekarang ini yang kita lihat perkembangan dalam dunia modern ini, orang melakukan pasar tidak saja dia bertemu di tempat, ya toh, tetapi orang bisa melakukan itu melalui media sosial, pesan barang secara online. Berarti ini apa? Pasar itu apa sebenarnya? Bisa saja sebuah komunikasi timbal balik antara penjual dan pembeli. Komunikasi timbal balik antara penjual dan pembeli melalui alat komunikasi. Dia pesan barang, dia hanya ambil HP, dia kontak. Ya toh? Nah, baik. Jadi ada berbagai macam makna atau arti tentang pasar. Baik, untuk mendalami materi tentang pasar bebas hari ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan pengertian daripada pasar bebas. Lalu bagian yang kedua itu macam-macam pasar bebas. Baik, untuk mencapai kedua tujuan ini, kemarin Bapak sudah sampaikan membuat literasi tentang pasar bebas. Sudah buat? Sudah buat? Yang buat tanda tangan. Baik, terima kasih. Salah satu strategi atau cara untuk kita mencapai tujuan pembelajaran kita, salah satunya yang selama ini saya buat itu adalah kita membuat literasi tentang pasar bebas. Sebentar nanti kalau punya literasi yang sudah dibuat itu dikumpulkan. Yang tidak buat nanti ada sanksi. Saya suruh buat
selain kalian membuat literasi, yang kedua itu adalah sebentar kita nonton video pembelajaran tentang pasar bebas. Saya sudah kirim di grup WA. Okto, sudah buka? Sudah. Berarti sudah lihat, sudah nonton. Oke, nanti sebentar kita akan melihat itu melihat sama-sama. Saya bagikan ke 3 kelompok. 3 kelompok ini kemudian nonton video pembelajaran yang saya buat tentang pasar bebas. Nah, ini strategi yang kedua, cara yang kedua untuk memenuhi atau untuk mencapai materi yang akan kita pelajari hari ini. Lalu yang ketiga, setelah kita menonton video pembelajaran, dan nanti sebentar saya bagikan dalam kelompok 3 kelompok, karena yang bawa HP itu ada 3 kelompok. Sebentar saya bagikan. Setelah nonton, saya minta untuk kalian boleh mempresentasikan apa yang tadi kalian nonton dan apa yang kalian baca dan sudah buat di dalam literasi kalian. Sudah paham toh? Nah, baik. Jadi ini strategi atau bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh untuk mencapai kedua tujuan ini. Pengertian daripada pasar bebas, dan yang kedua macam-macam pasar bebas. Baik, mungkin ini saja. Sekarang ini saya menentukan kelompok. Ini kelompok 1, ya toh, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sudah ada HP toh? Jadi sekarang untuk supaya jumlahnya sama, kakak bergabung dengan kelompok 1, Cindy baru datang bergabung dengan kelompok 3. Oke, saya minta untuk membentuk kelompok. Berkaitan dengan materi ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengar baik-baik. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga sebagai perdagangan bebas adalah salah satu bentuk pasar di mana segala bentuk baik harga atau kebijakan lain tidak ada patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan ekspor dan impor. Macam-macam organisasi pasar bebas. Ada 5 organisasi pasar bebas. 1. ASEAN Economic Community yang disingkat MEA. 2. ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA. 3.
ASEAN Pacific Economic Cooperation yang disingkat APEC. 4. MEE 5 WTO. Sekian hasil diskusi kami. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil literasi tentang macam-macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Ada 5 organisasi ekonomi. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Ketiga, ASEAN Pacific Economic Cooperation atau IPEC. Keempat, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Eropa. Kelima, World Trade Organization atau WTO. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ASEAN Pacific Economic Cooperation atau IPEC. Organisasi IPEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bart Hogginson pada tahun 1998, terdiri dari 12 negara. IPEC dilatar belakangi oleh adanya perubahan sistem ekonomi komunis tertutup secara bertahap dan diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. B. Kekhawatiran gagalnya perundingan yang melatar belakangi perundingan WTO yang di Uruguay. Yang lain jangan ribut. Tujuan Dengar toh. yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Kelima, mengurangi atau mengatasi sengketa ekonomi dan perdagangan. Sekian presentasi tentang organisasi ekonomi. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema World Trade Organization atau yang biasa disingkat WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. WTO juga merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah dalam perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Trade. Tapi ternyata WTO terbentuk setelah dilakukan putaran Uruguay atau Uruguay Round. Uruguay Round dilakukan pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara yang paling berkembang. Selamat pagi Pak Guru dan selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Dalam APEC saya akan membahas dua hal, yakni latar belakang APEC dan tujuan
berdirinya APEC. 1. Latar belakang APEC. APEC terjadi karena perubahan Uni Soviet dan Eropa Timur. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke di Seoul pada tahun 1989. Tujuan terbentuknya APEC: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi untuk membantu agar negara semakin berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Sekian, terima kasih. Teman-teman dan Pak Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya ingin berbicara tentang Uni Eropa atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Community pada tahun 2004 yang beranggotakan 25 negara dan memiliki latar belakang seperti kemiskinan dan perpecahan setelah Perang Dunia Pertama. Yang kedua, perjanjian pendiri pasar batu bara bersama yang dihadiri 6 negara. Dan MEE juga memiliki 4 tujuan. Yang pertama, integrasi dengan cara kerjasama ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan internasional. Yang ketiga, menghapus rintangan dan hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Yang keempat, memperluas hubungan kerjasama dengan negara lain selain anggota MEE. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Guru dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali tentang pasar bebas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar bebas. Pasar bebas merupakan salah satu bentuk pasar di mana segala suatu bentuk kebijakan baik harga atau barang dan kebijakan lainnya tidak ada patokan dan paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan ekspor dan impor. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya mau memberikan sedikit penjelasan mengenai Asia Pacific Economic Corporations (APEC). Jadi, organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri di Australia yang bernama Bob Hawke ketika ia berpidato di Seoul pada tahun 1989 dengan hadirnya ke-12 negara dan sepakat mendirikan APEC. Tujuan dari pembentukan APEC. Ada beberapa tujuan pembentukan APEC. Yang pertama, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 2. Tempat usaha negara maju untuk negara berkembang. 3. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 4. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang World Trade Organization. WTO merupakan suatu bahan internasional mengatur masalah perdagangan internasional. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1945 untuk menggantikan GATT. WTO terlebih dari 150 dengan 117 negara diantaranya negara berkembang. Tujuan WTO:
Satu, meningkatkan kesejahteraan negara-negara melalui perdagangan bebas. Dua, membantu produsen barang dan kerjasama serta eksporti dan importi dalam kegiatan perdagangan internasional. Tiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Empat, sediakan kewajiban anggotanya terlebih dari perdagangan dunia. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. IPS